Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurjannah. Saya dengan NIM 2211020017. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini hari ini saya ingin membahas tentang Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru. Jadi, Pondok Pesantren Al-Falah itu terletak di Jalan Ahmad Yani, kilometer 23, Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Letaknya ini sangat strategis, 23 km dari Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, 2 km dari Bandar Syamsuddin Nur, dan 13 km dari Banjarbaru, ibu kota Katamadya Banjarbaru. Jadi letaknya ini sangat mendukung. Karena transportasinya sangat mudah dan murah, disebabkan letaknya di pinggir jalan. Tidak mengherankan dong, jadi para santrinya ini berdatangan dari berbagai penjuru tanah air, dari daerah Kalimantan dan Jawa khususnya. Selanjutnya saya ingin membahas tentang manajemen pesantren dari Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru. Jadi, manajemen di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru ada 4 tahapan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, dan yang ketiga pengarahan dan pergerakan, dan yang keempat atau yang terakhir ada pengontrolan. Kita bahas satu-satu. Jadi, perencanaan. Perencanaan ini adalah tahap awal atau dapat diartikan sebagai rangkaian proses manajemen yang dilakukan sebagai gambaran masa depan untuk menggapai tujuan dari pondok pesantren tersebut. Jadi pada pondok pesantren, proses perencanaan ini menjadi yang sangat penting, terutama rencana jangka panjang. Jadi apabila sebuah pondok pesantren tidak memiliki perencanaan, maka pesantren memiliki kemungkinan berjalan di tempat, dan pesantren mudah terbawa arus dan tidak memiliki tujuan atau bahkan salah arah. Jadi penjabaran dari perencanaan ini dapat diwujudkan melalui adanya visi misi dan tujuan dari pondok pesantren tersebut. Dan yang kedua ada pengorganisasian. Jadi kegiatan pengorganisasian ini memiliki titik fokus pada pengoptimalisasi kualitas individu atau disebut dengan juga sumber daya manusianya. Jadi dengan melakukan pembinaan dan pengembangan yang diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan atau pengarahan, briefing, diklat, sanksi, dan hukuman, penghargaan, dan lain-lainnya itu juga dapat diwujudkan. Dan yang ketiga ada pengarahan dan pergerakan atau penggerakan. Ini kegiatan ini tuh pengarahan dan penggerakan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk rapat, di mana dapat dilakukan secara lebih leluasa. Jadi dengan kuncinya itu dengan adanya kepemimpinan dan komunikasi, teman-teman. Jadi yang keempat atau yang terakhir adalah pengontrolan atau controlling. Nah, jadi pada aktivitas pengontrolan ini dilakukan pengawasan terkait proses pendidikan agar pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan hasil serta tujuan yang menjadi perencanaan sebelumnya. Jadi pengontrolan ini aktivitas yang dilakukan di bawah pengawasan terkait proses pendidikan agar pelaksanaan yang dilakukan ini sesuai dengan hasil atau tujuan yang ingin dicapai. Jadi kegiatan pengontrolan ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan laporan yang rutin dilaksanakan, baik yang dilakukan tiap 3 bulan, setahun atau semester, dan LPJ akhir tahun. Gitu, teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen Al-Falah Banjarbaru terhadap waktu COVID-19 melanda. Oke. Selanjutnya Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru, sistem manajemennya pada saat COVID-19 melanda. Yang pertama itu ada 5 tahapan yang akan saya bahas. Yang pertama ada perubahan sistem pembelajaran, dan yang kedua kurikulum pendidikan pondok pesantren tersebut, ketiga sistem pembiayaan, dan yang keempat fasilitas pondok pesantren, dan yang kelima ada kebijakan protokol kesehatan. Jadi yang pertama ada perubahan sistem pembelajaran.
Jadi pada masa sebelum pandemi, sistem pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Falah ini dilakukan dengan tatap muka atau di ruang-ruang kelas. Jadi pada umumnya sebuah pondok pesantren ini diidentik dengan sorogan atau bandungan atau hafalan dan kedisiplinan. Nah, namun pada masa pandemi ini Pondok Pesantren Al-Falah itu memutuskan untuk melakukan berbagai kegiatannya. Jadi dengan tujuan yang dilakukan secara memutus kontak sosial. Kegiatan ini itu bertujuan untuk hal ini demi keamanan dan keselamatan pihak-pihak pesantren, baik santri maupun pengajarnya, teman-teman. Jadi karena itu selama pandemi selama pandemi COVID-19, Pondok Pesantren ini memutuskan untuk mengubah sistem pembelajarannya dari luring dan tatap muka menjadi daring melalui berbagai media video conference, chatting, maupun pengerjaan tugas yang dikumpulkan secara online. Selain itu, tetap mencapai tujuan pendidikan pondok pesantren, maka kegiatan yang dilakukan juga harus tetap berjalan seperti aktivitas mengajinya online. Kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran daring adalah adanya kolaborasi antara orang tua, santri maupun pengajar dengan baik. Yang kedua, ada kurikulum pendidikan pondok pesantren. Jadi pada masa sebelum pandemi, kurikulum pendidikan pondok pesantren Al-Falah ini seperti proses kegiatan pada umumnya yang sudah diatur dalam jadwal kegiatan sehari-hari. Namun, dalam masa pandemi ini jadwal dan kegiatan yang seharusnya dilakukan menjadi tidak teratur. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan pondok pesantren dilakukan sesuai dengan kurikulum lama, namun jadwal yang diatur ini dipangkas sehingga menghemat biaya internet dan memadatkan jam-jam pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Jadi yang ketiga ada sistem pembiayaan. Jadi sistem pembiayaan pada pondok pesantren Al-Falah juga diadaptasikan nih, teman-teman. Jadi apabila sebelumnya akomodasi yang diperlukan oleh santri adalah tempat tidur, makan sehari-hari, dan kebutuhan pendidikan pesantren, maka akan dengan pembelajaran secara daring, pembiayaan terkait hal tersebut tentu saja berkurang, bahkan tidak ada. Jadi sebagai gantinya, pondok pesantren Al-Falah Banjarbaru itu dia memberikan subsidi internet untuk guru, ustadz maupun santri sebagai adaptasi hal yang paling dibutuhkan dalam pembelajaran daring. Karena internet itu merupakan akses yang wajib digunakan dan Jadi internet itu merupakan akses yang wajib digunakan dan dimiliki karena pengaruhnya yang besar terhadap pembelajaran secara daring. Sehingga pondok pesantren Al-Falah ini mengalihkan pembiayaan pada pihak yang terlibat dalam bentuk pulsa ataupun paket internet. Dan yang keempat ada fasilitas pondok pesantren, teman-teman. Jadi sebagai bentuk adaptasi dengan COVID-19, Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru juga melakukan pengelolaan pada fasilitas pondok pesantren, yang dimana ini mendukung protokol kesehatan. Hal ini juga ditunjukkan dengan penerapan pondok pesantren secara ketat baik pada awal PSBB hingga pemakaian masker hingga pandemi. Jadi berupa menempatkan spot cuci tangan di berbagai titik pondok pesantren dan mewajibkan pemakaian masker pada wilayah pondok serta menjaga jarak dan pembatasan jam kunjungan pondok. Kebijakan juga ini diatur agar afirmasi baru di Pondok Pesantren Al-Falah ini sebagai upaya untuk menghadapi pandemi COVID-19 agar kegiatan di pesantren tetap berjalan dan tujuan pendidikan tetap tercapai tanpa mengesampingkan keselamatan semua pihak. Fasilitas yang lain yang disediakan oleh pondok yaitu penyemprotan disinfektan secara berkala, kemudian penyediaan hand sanitizer, dan menyediakan ruang isolasi, dan menyediakan juga tim kesehatan yang bertugas dalam kegiatan screening, serta menyediakan tempat mandi ataupun wudhu dengan air yang mengalir, dan menyiapkan alat pelindung diri bagi
petugas. Dan yang kelima atau yang terakhir, kebijakan protokol kesehatan. Pada masa pandemi ini, Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru dia menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan tujuan agar seluruh pihak pada pesantren ini, termasuk juga masyarakat di sekitarnya, dapat melakukan aktivitas dengan lebih aman juga sehat tanpa membahayakan keamanan dan kesehatan orang lain. Dalam hal ini, Pondok Pesantren Al-Falah juga menerapkan protokol kesehatan dengan yang cukup ketat. Seperti sebelumnya tadi, memakai masker di wilayah pesantren, membersihkan lingkungan dengan disinfektan, secara berkala menerapkan etika bersin yang benar dan menyediakan spot cuci tangan, membiasakan diri mencuci tangan serta melakukan kegiatan fisik secara senam pagi namun tetap menjaga jarak. Jadi itu saja penyampaian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.